Oke, Shalom Jelita, Kak Cika, Inang Uda, sama Uda, mana semua orangnya? Ngelek lagi, ngelek lagi. Mati lagi, mau mati Kak, Ika, mati loh. Shalom semua, Shalom Jelita, ulang internetnya itu. Ulang yang tadi mati. Salam Pak Tua, salam semuanya, selamat malam. Selamat malam juga. Shalom Glory. Salam semuanya, selamat malam. Mana Dek Boas? Salam semuanya, selamat malam. Selamat malam juga. Siapa lagi? Shalom Marvel sama Inang Uda. Salam semuanya, selamat malam. Shalom Bang Tian sama Esther. Salam semuanya, selamat malam. Selamat malam juga. Sekarang siapa lagi? Shalom Kak Kesya. Shalom semuanya, selamat malam. Shalom Bang Yabes. Shalom semuanya, selamat malam. Shalom Tante Heni. Salam semuanya, selamat malam. Baik, puji Tuhan. Mari kita mulai ya. Batasi kayaknya. Siapa tahu dibatasi. Tanyakan lain tadi. Itu belum bisa, sambil dicek ya. Siapa tahu dari matikan hidup kan tadi. Baik. Oke semua, suaranya oke? Suaranya cukup jelas? Nggak ada suara angin? Kasih tangan pun nggak ada. Kasih kode lah, sudah oke atau belum. Jangan nunggu yang lain itu nunggu yang lain juga. Sering tunggu nggak tahu. Oke, mari kita mulai. Pekerjaan penaklukan terbagi menjadi 2 langkah dan memiliki tahapan dan tingkatan yang berbeda, dan tentu saja dampak yang dicapai juga berbeda. Dengan kata lain, tingkat ketundukan orang-orang menjadi jauh lebih mendalam. Jadi sekarang saudara, pertumbuhan kita itu menjadi bisa diukur. Pertumbuhan itu kan tingkat ketaatan sebetulnya ya. Jadi pertumbuhan itu bukan kita bisa buat ini dan buat itu, tetapi sebetulnya pertumbuhan itu adalah tingkat ketaatan kita, tingkat kemurnian hati kita gitu. Jadi dari dampak yang dihasilkan daripada penundukan itu gitu.
itulah yang nantinya kita akan mengetahui gitu. Jadi semacam ada tolak ukurnya gitu. Tapi tolak ukur itu tentu kita masing-masing gitu, mengetahuinya gitu. Nah, pertama-tama kan Tuhan, tentu kan kita kan tidak tahu sedalam apa Tuhan mengukur kita gitu kan, itu kan kedaulatan Dia gitu. Oke? Kita kan tidak tahu. Tuhan kan tidak akan bilang sama kita gitu. Dia tidak akan berkata, "Oh, kamu sudah begini." Tidak. Kita sendiri yang mengetahui nantinya. Tapi tentu kita tidak bisa sembarang membuat ukuran bagi diri kita sendiri. Tapi nanti kita tahu. Tetapi walaupun kita tahu, tentu kita tidak berani mengklaim tingkat ketaatan kita sudah setingkat apa gitu. Itu polanya ya. Nanti saudara lihat juga Tuhan Yesus, dia tidak pernah memuji dirinya sendiri gitu. Dia hanya jadi pikiran Kristus itu selalu begini, saudara. Pikiran Kristus itu, jadi kalau dikatakan pikiran Kristus, pertama-tama yang kita lihat dalam diri Tuhan Yesus gitu kan. Lalu kan itu kan kedatangan Tuhan yang pertama. Artinya kedatangan Tuhan yang pertama itu artinya inkarnasi yang pertama. Gitu ya. Kan Tuhan juga suruh kita makan Dia kan. Artinya kita hidup di dalam Dia. Dia jadi jalan kita. Oke. Nah, jadi sekarang juga sama dengan itu. Maka Tuhan yang berinkarnasi yang kedua ini, jadi kata-katanya pun akan sama dengan Tuhan yang pertama itu. Maksudnya itu pikiran dia akan sama. Makanya disebut pikiran Kristus gitu. Oke ya. Jadi jangan kalau dikatakan pikiran Kristus, jangan langsung pikir Kristus atau Yesus itu gitu. Yesus itu adalah standarnya. Oke. Jadi ketika kita memandang Tuhan Yesus, ketika kita percaya kalau Yesus itu adalah Tuhan, adalah Tuhan yang datang itu, adalah Allah yang menjadi manusia itu, maka kita akan masuk di dalam Dia. Kan Dia mengatakan Dia ketok pintu. Kan waktu Dia bilang Dia ketok itu kan terjadi 2000 tahun berikutnya kan. Itu kan nubuatan tentang kitab Wahyu itu kan. Aku berdiri di muka pintu katanya. Itu kan berarti dituliskan kira-kira Yohanes mendapatkan pewahyuan itu kira-kira kan tahun 80-an gitu. Tahun 80 sesudah Masehi ya. Berarti 50 tahun setelah kenaikan Yesus ke sorga kira-kira begitu. Ya hitungan kasarnya ya 50 tahunan. Nah, berarti kan kalau kita boleh memahami gitu, berarti kan Yesus itu sudah mengalami perkembangan gitu. Cuman kan kita tidak tahu karena Dia sudah kembali kepada Bapa gitu. Berikut dengan tubuhnya itu gitu. Kan terangkat ke sorga kan. Nggak ada tubuh jasmaninya nggak ada di bumi. Terangkat Dia. Oke. Nah, tapi semua tidak perlu kita itu harus mengalami perubahan tubuh seperti itu gitu. Tidak perlu. Tetapi iman kita harus percaya kalau kita nanti akan seperti itu. Sesuai dengan yang dialaminya gitu kan. Oke. Nah, jadi saudara, ketika sekian waktu lamanya kan kita kan tidak tahu. Dan memang kita itu tidak perlu menyelidiki secara detail hal-hal yang secara jasmani itu, saudara. Tidak perlu. Tak ada gunanya. Yang sekarang yang perlu adalah
kita menghidupi jalannya itu gitu. Makanya kalau dikatakan pikiran Kristus, jadi kita semua mesti miliki pikiran Kristus. Makanya kan ada ketaatan Kristus gitu. Jadi dia tidak pernah mengukur dirinya. Cukup dia mengetahui kalau dia tinggal di dalam Bapa dan Bapa di dalam dia. Cukup itu saja. Mengenai bagaimana Bapa itu akan memanifestasikan hidup itu dia tidak berusaha memikirkannya. Jadi dia itu easy going aja. Dia itu berjalan sesuai dengan firman Tuhan saja gitu. Itulah pola pikirnya Kristus. Jadi sekarang kita boleh boleh sekarang memiliki pikiran Kristus. Nah, jadi nanti kita akan mengerti bahwa pikiran daripada Tuhan yang datang kedua kali ini, dia sama dengan pikirannya Yesus gitu. Sama dia. Dia nggak punya ini, dia cara hidupnya itu persis seperti Yesus itu. Persis. Makanya dikatakan bahwa ini juga adalah Yesus yang datang kedua kali itu gitu loh. Itu semua mesti dengan iman. Kita tidak boleh membandingkan dalam arti rupa gitu. Kalau Yesus itu laki-laki, kita nggak boleh bandingkan harus laki-laki yang datang ini, nggak bisa. Sebetulnya lebih masuk akal dia harus perempuan. Secara jasmani, secara materi manusia loh saudara. Kan di sorga kan tidak ada laki-laki dan perempuan. Nggak ada. Itu bahasa di bumi ada laki-laki dan perempuan itu. Jadi kalau dikatakan Roh Kudus itu perempuan, feminim dari Allah, itu pun sebetulnya hanya pakai pikiran manusia. Jadi kalau dikatakan marilah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jadi nggak boleh kita punya gambaran kalau jadi ada Roh Kudus itu gambaran dia seperti wanita gitu. Nggak bisa sebetulnya. Oh di waktu yang kemarin itu nggak masalah. Tapi sekarang kan Tuhan meluruskan. Jadi kita mesti mau gitu ya mendengarkan perkataan ini. Nah kalau orang yang sudah fanatik dengan pengajaran RTM gitu, udah pokoknya harus keluarga Allah gitu. Aduh itu sulit. Allah pun gak bisa merubah mereka. Iya. Disitulah ketahuan nanti bahwa ternyata mereka lebih taat kepada pikiran manusia dibanding dengan pikirannya Allah. Itu ya. Jadi dengan sekarang saudara mendengarkan ini, saudara gak perlu takut. Saudara gak perlu bingung. Mana yang betul? Dulu kita punya pikiran kayak gini. Jangan bingung gitu. Seandainya pun saya yang bicara ini salah, seandainya salah, kalau misalnya Tuhan luruskan nanti, nggak masalah tuh. Jadi dalam hal ini kita tidak perlu takut. Karena apapun yang saya katakan hari ini, gitu, apapun yang sedang kita bicarakan selama hati kita tulus, maka kita itu ketika mendapatkan perkataan-perkataan seperti itu, kita itu akan merasa merdeka dia. Bukan berarti kita mempermainkan firman Tuhan, tidak. Tetapi lebih ke arah kita membiarkan
kita itu merdeka di dalam Dia. Gitu ya. Jadi Tuhan itu lebih fleksibel dia jadinya berbicara kepada kita. Itu sebabnya saudara ketika saya menjelaskan tentang misalnya yang tadi. Dulu kan kita itu ketika diajar sama guru kita, rasanya sudah tepat sekali kan? Kan masuk akal kan? Gak ada yang kasih, kita gak berani punya pembanding kita. Karena kita kan gak berani menyaingi guru kita. Gak berani kita. Karena kita di bawah bayang-bayang guru kita. Sama saudara, guru kita juga gak berani dia melebihi Paulus, gak berani dia melebihi Petrus, bahkan gak berani dia melebihi Yesus. Padahal pekerjaan Tuhan itu on progress dia. Firman Tuhan itu on progress, terus berkembang dia. Itulah makanya berbeda kedatangan Tuhan yang kedua dengan kedatangan Tuhan yang pertama. Ada banyak yang disingkapkan. Dulu kita tidak sebebas ini, tidak semerdeka ini. Kenapa kita bebas sekarang? Kebebasan kita sekarang sebetulnya alkitabiah juga seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Jika anak memerdekakan kamu, maka kamu pun benar-benar merdeka. Gitu. Bebas kamu. Gitu. Jadi sebagaimana saudara lihat, saya itu bebas gitu. Kenapa saudara saya itu bisa bebas saudara bicara? Kenapa saya nggak takut? Gitu. Oke? Di satu sisi, mungkin Tuhan masih tolerir gitu. Saya kan bebas bicara. Kenapa saya bebas bicara? Karena Tuhan yang bertanggung jawab. Dia kasih dulu kita kemerdekaan bicara. Kan dia bilang selalu, jangan takut, Barley. Akulah perisaimu. Lihat bagaimana perjalanan kita. Dari ketika kita itu membicarakan tentang anak laki-laki itu, saudara. Lihat. Dari situ ada perubahan. Makanya nanti dikatakan tingkat pertumbuhan kita itu kita akan mengetahuinya. Dan memang harus kita mengetahuinya. Tapi ingat sekali lagi pikiran Kristus tadi. Kita tidak perlu merasa kita sudah mencapai sesuatu tingkat ketaatan tertentu gitu. Gak perlu kita merasa tahu itu. Tetapi saudara, Tuhan akan menunjukkan kepada kita sedang di mana kita. Makanya saudara, tes terhadap kita itu saudara, sampai kepada tes yang dikatakan yang mereka alami. Tes kontras gitu. Jadi ketika Paulus saudara, dia itu cinta sekali sama Taurat gitu. Lalu pengen digabung dia sama kasih karunia gitu. Jadi dia benar-benar sangat ketat sekali karena Taurat itu kan ketat. Dia paling tidak melanggar, tidak mau melanggar Taurat itu. Masalah makanan misalnya gitu. Pada waktu itu dia sudah dapat kebenaran tentang bahwa kamu bisa makan aja apa aja gitu. Padahal di dalam Taurat nggak bisa makan apa aja. Apalagi saudara bergaul dengan orang kafir saudara. Jadi pada waktu itu saudara masih ada pembedaan antara orang Yahudi dengan orang kafir. Masih ada sekalipun sudah jadi umat Tuhan. Sementara saudara, orang-orang kafir itu yang menjadi Kristen itu saudara, mereka itu sudah terbiasa dengan budaya, makan apa saja bisa gitu loh. Nah di situ mereka itu harus mengalami mengalami benturan gitu terhadap kebudayaan daripada
daripada orang-orang Yunani pada waktu itu, saudara. Apalagi begitu masuk, begitu berkembang terus menjadi agama negara, itu lebih parah lagi, saudara. Lebih sulit lagi, saudara. Tetapi, saudara, itu telah menjadi sejarah gereja. Ya. Lihat dulu, saudara, ketika kita itu masuk karismatik, saudara. Dulu mana kita pikir tentang ada namanya kita mesti diangkat di awan-awan. Mana ada kita ngerti itu, saudara. Nggak pernah sedikit pun kita mendengarkan itu, saudara. Nggak ada diajarkan tentang pengangkatan segala macam. Tapi anteng-anteng aja kan. Tapi begitu kita masuk di karismatik, maka kita mendengarkan itu. Tetapi lama-kelamaan, saudara, mulai ada pengajaran yang baru gitu. Apalagi dengan sekarang misalnya. Sampai di RTM kita masih seperti itu kan. Sampai kita mulai begini, berani. Setelah guru kita tidak ada, ternyata dia tidak terangkat. Tentunya kan para murid-muridnya harus mulai sadar gitu. Ada sesuatu yang salah. Harus berani gitu. Harus berani mulai mengizinkan Tuhan mengintervensi atau mengkoreksi kembali pengajaran yang kita dengarkan. Gitu. Ya, tanpa Tuhan itu nggak perlu harus dia mengatakan salah itu, guru itu salah, nggak perlu kayak gitu. Tapi seandainya pun saya mengatakan itu, Tuhan tidak terlalu mempermasalahkan itu. Gitu. Ngerti ya? Iya. Karena dia bertanggung jawab. Kalau Tuhan tidak seperti itu, saudara, sampai kapanpun kita tidak akan mengenal dia. Nanti kita akan didikte. Sementara dia nggak dikte, tidak mendikte kita. Karena itu melanggar prinsip. Supaya saudara mengerti ya, bagaimana sih sebetulnya Tuhan menampakkan diri itu. Pikiran saudara bisa terbuka. Itu yang membuat kita ini, saudara, terus berani melangkah. Sementara yang lain, saudara, mereka sudah stuck di sana. Oh, mereka tidak punya kebebasan seperti kita. Mereka itu sangat mahir, saking mahirnya sampai sudah di luar kepala, sampai tidak ada lagi kehidupan. Gitu loh, saudara. Jadi sampai mereka itu ketika mereka berkhotbah itu, mereka nggak peduli lagi entah yang mereka khotbahkan itu masih ada kehidupan, entah makanan basi yang mereka bagikan itu nggak tahu lagi mereka. Iya. Dicekokin terus. Yang mendengarkan pun, ya makanya itu aja. Mereka sudah berkata, ya ini sajalah kebenaran gitu. Walau-walam lah, nanti mati nggak tahu gimana. Jadi itulah status quo. Orang yang tidak menerima firman yang baru ini. Saudara. Lihat, saudara, bagaimana pikiran kita terbuka dengan firman yang baru ini. Coba saudara lihat. Apakah saya letterlek, saudara? Apakah yang saya terangkan ini letterlek, saudara? Tidak. Karena firman ini berkembang terus. Kalau firman ini saya kaku mengajarkannya, nggak akan ada kehidupan. Saudara tidak akan melihat Tuhan. Bagaimana kita samakan diri kita dengan mereka ini, saudara? Mana ngerti kita? Mana bisa kita disebut kontras? Ya belum waktunya kita sampai di situ. Tapi entah kita sampai di situ atau tidak, itu bukan urusan kita lagi. Itu karena ini kan pekerjaan Tuhan. Bagaimana Tuhan bekerja di antara kita? Mana kita tahu? Nggak bisa kita tahu.
Kalau kita lihat letter leg ini, berarti kita akan bisa mendikte Tuhan. Sekarang, apakah saya mendikte Tuhan? Lihat betapa bebasnya saudara. Ya. Sekarang ini saudara, Tuhan itu ketika menerangkan, dia bebas saja. Kalau dulu kita, ketika di masa yang kemarin, kita itu harus rajin sekali, detail sekali gitu. Baca Alkitab gitu. Jangan sampai menyimpang. Suara Tuhan itu harus sesuai dengan firman Tuhan. Orang selalu begini, ayat firman Tuhan yang mana? Habislah, udah. Kalau sudah kayak gitu saudara, udahlah, jangan diajak berdebat. Sudah. Nanti saatnya akan tiba. Dia coba akan mulai merenungkan gitu. Jadi nanti Roh Kudus itu bekerja kayak gini. Kalau dia itu memang tulus mencari kebenaran, nanti tiba-tiba dia akan ingatkan perkataan kita. Kalau dia benar-benar hatinya tulus ya. Kalau ada roh Taurat dalam dia, sudahlah. Firman untuk dia itu apa? Dasar engkau ular beluda. Tuhan kan ngomong kayak gitu saudara. Tapi saudara, apakah Tuhan itu ketika ngomong kayak gitu, apakah dia sedang underestimate mereka? Tidak. Dia sedang menyatakan kebenaran. Ketika dia bilang, iblislah jadi bapakmu, saudara. Tersinggung sekali loh saudara. Padahal saudara, Yesus itu tidak ada dalam dirinya itu saudara, menganggap dirinya lebih baik dari mereka. Tidak. Dia menyatakan kebenaran. Nah, kita mesti bisa mengenali Tuhan yang tampil di dalam kita, yang hidup di antara kita. Nah, harus kayak gitu punya pikiran kita ya. Saudara mesti berani bebas. Ya. Tentu hidup kita mesti berubah, gitu kan. Sudah pasti itu saudara. Kerajinan kita, lapar dan haus kita, itu kan yang standar-standar saudara. Hidup kita yang bergerak terus. Nanti orang-orang akan datang minta pengajaran. Iya. Kalau yang masih kita punya yang dulu, aduh, gak perlu mereka datang sama kita. Gak perlu. Sudah ada di luar sana itu. Tapi mereka tahu. Mereka kan bilang, sudah tahu aku itu. Makanya kan, kenapa pemuda yang kaya itu datang sama Tuhan Yesus? Kenapa dia gak datang sama ahli Taurat aja atau sama imam? Dia sudah datang. Oh, para imam-imam itu memuji imannya si orang kaya itu. Iya. Selalu diperbincangkan dia. Selalu dia menjadi kesaksian gitu. Tahu gak Bapak Ibu? Bapak ini karena dia mentaati Taurat, lihat hidupnya diberkati. Nah gitu saudara, menjadi itu dia terus saudara. Tapi hati nuraninya si pemuda yang kaya itu tidak bisa dipungkiri saudara. Akhirnya dia datang sama Tuhan. Iya. Tuhan masih pancing dia. Oh, kamu lakukan aja semua firman yang ada di Taurat itu. Nah, gitu kan. Di Tuhan sudah semua aku lakukan itu. Oh gitu ya. Kan berarti kan dia itu kan, Tuhan itu kayak pancing sebetulnya. Kira-kira kayak gini sebetulnya Tuhan mau bilang dia. Terus, kamu belum merasa puas kan? Kamu belum merasakan kalau kamu mati nanti kamu mendapatkan hidup kekal itu kan? Betul nggak? Sebetulnya kira-kira kayak gitu Tuhan ngomong sama si pemuda kaya itu. Karena dia didesak terus. Iya. Sampai nanti hidup mereka itu terdesak, saudara. Anehnya, saudara, sampai mati, mereka nggak pernah merasa terdesak. Jadi akan banyak di antara mereka yang mati
dengan sia-sia. Padahal saudara, coba lihat saudara, Simeon saudara, yang sudah sangat tua itu saudara. Bayangkan bagaimana dia bisa melihat kedatangan Mesias itu saudara. Masih bayi kok. Karena dia memiliki hati yang tulus. Di akhir hidupnya itu saudara, Roh Kudus mengatakan kepada dia, kamu tidak akan mati sebelum kamu melihat Mesias. Dipegang dia terus. Dia tunggu terus saudara. Itu prinsipnya dia. Dia memiliki hati yang tulus saudara. Nah, seperti itulah saudara cara kita hidup. Gitu ya. Jadi jangan pernah takut saudara. Jangan pernah mau diintimidasi oleh orang-orang hebat gitu. Jadi sekarang ini saudara, supaya saya ingatkan saudara ya. Saudara bisa menolak saya, tapi jangan menolak firman yang keluar dari mulut saya. Gitu loh saudara. Iya, karena ceritanya Tuhan sudah datang kedua kali. Jadi kalau karena saudara lihat tampilan saya, saudara memikirkan sesuatu yang curiga terhadap saya, misalnya kayak gitu kan. Sampai gara-gara itu saudara tidak mau lagi mendengarkan firman ini. Sayang sekali ya saudara. Iya. Saudara bisa menolak saya. Tetapi jangan sampai engkau menolak Tuhan yang menampakkan diri kepadamu saat ini. Itulah saudara. Coba lihat saudara bagaimana Tuhan menjelaskan kepada kita setiap hari. Coba lihat saudara bagaimana dia bisa, siapa yang bisa ngajarin kita kayak gini, siapa? Nggak ada yang berani buka mulut. Nggak ada. Siapa yang berani? Coba kalau ada orang saudara katakan, ada nggak yang berani dari mulut mereka mengatakan Tuhan sudah datang? Nah itu loh saudara. Langsung nanti diuji kita. Hati-hati. Gitu kan. Karena memang Tuhan Yesus pernah ngomong kayak gitu. Tapi masa terus itu yang kita andalkan firman itu? Kalau kita andalkan terus berarti kan kita kunci Tuhan itu gak datang-datang. Karena kita curiga. Kan dia sudah bilang, kalau terjadi perang, bangsa bangkit melawan bangsa, itu sudah permulaan gitu loh. Jangan terus nunggu perang lagi. Jangan terus tunggu gempa bumi lagi. Begitu datang gempa bumi, Tuhan sudah mau datang. Itu terus. Kan itu bodoh sekali saudara. Iya. Itu lebih bodoh daripada anak TK gitu. Padahal sekolahnya sudah sampai S2, S3 gitu. Sudah jadi dokter. Tapi masih terus gak percaya kalau Tuhan itu datang. Bodoh sekali gitu loh. Nah, jadi lihat saudara. Jangan sampai saudara karena kenegatifan gitu. Sampai engkau hatimu panas gitu. Bersukacitalah gitu. Buka hatimu. Rasakan kehadirannya di dalam dirimu. Kalau engkau mukamu panjang, gelisah gitu ya. Ketika engkau mendengarkan, engkau gak bisa menangkap firman Tuhan. Aduh, ada yang salah gitu.
dengan banyak alasan apa aja gitu. Jangan buat alasanmu, Tuhan sedang di sini. Lalu engkau ada di mana? Oh, aku lagi ada acara keluarga. Aku lagi, lebih pentingkah itu? Lebih utamakah itu? Tahu nggak saudara? Setiap kata-kata yang keluar dari mulut saya, itu kalau sudah ngomong kayak gini saudara, itu rasanya itu saudara. Coba saudara ketika Tuhan Yesus ngomong kayak gini, penghakiman itu telah diberikan kepada anak katanya. Tahu nggak saudara? Apa saja yang dibilangin anak pada waktu itu? Mengenai nasibnya Petrus, mengenai nasibnya Yohanes, mengenai nasib murid-muridnya, semua terjadi nggak? Kenapa bisa terjadi? Karena Yesus itu berpikir dia itu adalah Allah. Yang menyelamatkan dia cuma satu, pikiran Kristus. Iya, itu yang melindungi dia. Makanya dia itu berdoa terus, saudara. Itu yang membuat dia bergantung. Itu yang membuat dia berdoa. Jadi jangan pikir, oh karena dia Tuhan. Oh dia itu doanya kayak gimana. Enggak lah. Emang saudara gampang menjadi Allah? Makanya ketika dia dibilang menghujat, Tuhan ngomong kayak gini, lalu kenapa Tuhan mengatakan Musa itu adalah Tuhan? Sementara Taurat tidak bisa dibatalkan. Siapa yang bisa ngajar kayak gitu? Siapa yang bisa? Hanya Yesus yang bisa. Tapi apakah Yesus itu satu saja? Lalu kenapa dia suruh kita makan dia? Kenapa? Kenapa kita jadi pengikutnya dia? Kenapa kita dikatakan murid-muridnya jadi saksi? Kenapa? Bukankah Tuhan akan membela setiap perkataan kita? Bukankah dia berdoa bahkan untuk para pengikut yang percaya kepada murid-muridnya? Lihat bagaimana tanggung jawab Yesus. Tuhan Yesus mengatakan, aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Apakah itu berubah? Apakah ada yang bisa menggantikan Yesus? Melanjutkan ia. Itu sebabnya ada dikatakan Yesus datang kedua kali. Tapi sama seperti kedatangan pertama, nggak ada orang mengetahuinya. Perempuan ini, apa ada dia punya kesaksian kayak gini? Lalu pada suatu saat, pada suatu malam, ibu daripada si Tuhan yang Maha Kuasa ini, dia bermimpi didatangi oleh malaikat. Apa ada kayak gitu? Ya enggak lah, sudah berbeda pekerjaannya. Ini adalah kelanjutan. Dia menjadi jemaat, saudara. Sampai suatu saat. Nah, kita nggak tahu. Tapi dari perkataannya itu saudara, disitulah kita melihat Tuhan sudah datang kedua kali. Gitu loh saudara. Jadi sebagai bukti bagi orang-orang, bagi saudara yang ada di sini, gitu. Kalau saudara dengarkan bagaimana orang ini bebas berbicara, harusnya saudara itu bertanya. Harusnya saudara itu yakin gitu. Oh, sudah datang Tuhan. Gitu loh saudara. Nah, supaya saudara yakin, rasakanlah perbedaannya. Kalau engkau masih sama dengan yang kemarin, aduh. Apakah engkau merasakan perubahannya? Harus dong. Minimal seperti perempuan Samaria lah.
Gitu kan. Tahu nggak waktu saudara ngomong kayak gitu? Waktu saudara lihat orang bingung gitu ya. Waktu saudara lihat orang binasa, orang meninggal gitu maksud saya. Coba saudara selami mereka gitu. Coba kira-kira pikirkan. Dari setiap kali kita mendengarkan firman Tuhan ini saudara. Bukankah saudara itu mulai yakin gitu? Kalau engkau tidak menunggu mati biar masuk surga, engkau sedang memasuki kehidupan surga. Surga itu apa saudara? Selalu baru dia. Neraka itu apa saudara? Itu berputar-putar di situ terus saudara. Neraka itu kegelapan saudara. Iya. Jadi ketika sekarang saudara engkau mendengarkan firman Tuhan ini saudara, engkau gak boleh punya pikiran yang lalu. Jangan gitu. Engkau gak boleh takut akan kematian. Karena kematian kan dipegang oleh Tuhan. Gitu kan? Engkau gak perlu takut sama sakit penyakit gitu. Gak perlu takut dengan goncangan apapun yang ada di bangsa kita ini. Gak perlu takut. Dengan bencana gak perlu takut sama sekali. Kalau engkau takut, tanya lagi. Berarti peganganmu akan Tuhan itu gak kuat gitu. Iya. Dalam firman Tuhan dikatakan, kita akan mengalami ujian yang terbesar. Apakah itu menggetarkan engkau? Ketika kita sudah melewati, saudara. Iya kan? Kita telah melewati ujian. Mungkin kita pikir, wah sudah sangat berat sekali ini. Kalau dikatakan ada lagi yang lebih besar, aduh gimana lagi? Jadi gak usah dipikirin gitu. Iya kan? Yang kau pikirkan adalah hidup setiap hari memandang Tuhan. Tuhan. Saudara yang mengatakan kayak gitu, Tuhan sudah berbeda kan? Ternyata engkau pelihara hidupku ya Tuhan. Kasih ya. Iya, ternyata anak-anakku ini pada suatu saat akan kembali kepadamu juga ya sebuah kami ini. Iya, setelah kami kembali kepadamu, apakah perlu kami mengingat lagi kehidupan setelah itu nanti? Apa yang kamu mesti pikirin? Kan kamu kembali kepadaku, aku bebas dong. Karena aku yang tahu pertumbuhanmu. Harusnya kita punya pikiran kayak gitu kan? Harusnya kita cuma percaya, saya hidup selama. Iya kan? Entah nanti kita di kehidupan yang akan datang, kita di keluarga yang mana. Mana perlu kita pusingkan itu. Iya kan? Tapi sekarang kita menghidupi Tuhan. Kita bisa bayangkan gak sekarang Tuhan itu seperti apa? Tuhan kita masih kecil gak? Misalnya sudah kalau seperti sekarang misalnya kan. Kalau kita lihat di bangsa kita ada tagar kabur apa namanya? Kabur aja dulu. Nah, gitu kan? Gak ada nasionalismenya katanya kayak gitu kan. Saudara pikir itu biasa aja kayak gitu. Ya enggak lah. Sudah banyak sekali loh perubahan di dunia ini saudara. Sudah banyak sekali. Lihat. Kalau dulu saudara kalau misalnya bikin apa namanya talk show itu kan harus TV yang besar gitu kan. Terus bikin acara dulu. Apalagi mengatur waktunya lagi. Sulit saudara. Sekarang masing-masing sudah punya talk show sendiri saudara. Iya kan? Di sana yang tak pernah kita kenal, yang tak pernah kita tahu dia diundang sama TV besar. Ternyata kita tahu, kita lihat dia. Ini orang siapa ya? Tapi pemikirannya hebat-hebat kan? Sekarang misalnya, begitu kita nanti misalnya siarkan ini saudara. Kan itu menyebar nanti semua. Bagaimana caranya nanti itu? Kita kan nggak tahu. Tetapi firman Tuhan itu akan menyebar. Kabur aja dulu katanya.
Nah, saudara, kan dengan begitu kan, apa namanya, kita tersebar semua. Anak-anak Indonesia tersebar semua. Saudara pikir orang-orang di luar sana, mereka sudah bahagia. Kalau mereka boleh memilih, kalau mereka bisa meneliti tentang kehidupan bangsa kita, kehidupan orang-orang di bangsa kita, kalau bisa mereka itu mau terus terang, lebih senang mereka. Ada kehidupan yang berbeda. Bagaimana kalau kita nanti tersebar? Iya. Ketika saya lihat adik saya ya, dia itu kan jadi Muslim ya. Nah, saudara, kadang itu saya dengarkan gitu. Bagaimana ketika dia ada di tengah-tengah keluarganya gitu ya. Ketika saya lihat, gitu kan, dia nikah sama orang Jawa kan, Medan gitu. Terus kalau saya dengar gitu ya, gimana dia itu di tengah-tengah keluarganya, itu ketika sakit kemarin itu yang terbakar itu kan, itu ketika telepon itu sampai mak tuanya atau siapa gitu ya, ya gitu ya. Itu ketika telepon itu care-nya gitu ya, saya bisa bayangkan gini. Nampaknya mungkin salah jalan itu, tetapi keberadaan dia di sana membawa sesuatu. Gitu loh saudara. Ya kan? Misalnya ada kami yang di kampung juga. Ya kan? Kalau dipikir-pikir salah lah. Itu menurut kita. Tapi menurut Tuhan sama saudara. Dengan ketika kabur aja dulu. Iya, lihat sedang terbuka. Tahu saudara di bangsa-bangsa lain, anak mereka itu paling berapa? Pertumbuhan mereka, pertumbuhan penduduk mereka sedang stagnan. Iya, bahkan di Jepang itu ada satu kampung bisa kosong itu. Dulu ada sekolah-sekolah misalnya. Jadi yang tinggal hanya para orang-orang tua yang sudah jompo gitu. Apa saja yang mereka ingat? Paling mereka teringat tuh, masa-masa rame sekolah gitu. Itu yang mereka ingat. Di bangsa kita saudara, alamak, kayak di Batam misalnya, waduh, sampai ada sekolah sore kan. Si Esther lah kena sekolah sore, mana si Esther? Kena pagi dia, terus masuk siang, masuk pagi lagi. Ya kan? Saking banyaknya muridnya, harus dibagi zona. Itu pun saudara kalau sudah ini, wah dibagi. Kalau di luar sana saudara, aduh, kekurangan murid mereka. Menyebar nanti semua. Ya. Sampai nanti saudara, tidak ada lagi kewarganegaraan. Iya. Jadi lihat saudara, perubahan demi perubahan terjadi secara signifikan. Ya. Jadi kalau kita hanya pikir, oh Tuhan sudah mau datang, aduh, rasanya kalau dengarkan orang tua sudah bilang Tuhan sudah mau datang, aduh rasanya gitu, makin lama makin, kenapa sih gak berani berubah sih? Jadi kalau saudara sudah mendengarkan firman Tuhan sekarang, tapi saudara masih punya alasan tidak ada dalam persekutuan ini, aduh, sayang sekali. Mungkin engkau baik, mungkin nampaknya engkau hebat, wah. Kadang-kadang saudara kita diejek, oh ikut terus persekutuan, tapi kayak gitu,
Iya. Mungkin kita diejek. Oh nggak berubah kok hidupnya. Biarlah. Biarkan. Iya. Kita masih terus on progress. Tapi yang pasti saudara, kita sudah mulai mengenal Tuhan. Sedikit demi sedikit. Ketaatan kita bukan karena tekad kita lagi, bukan. Tekad kita pun sudah dihantamnya, saudara. Iya. Kita sudah mulai berkata kepada Tuhan. Gimana lagi ya, saudara? Gak tahu lagi. Waktu kita ngomong kayak gitu, saudara, diam-diam Tuhan mulai menunjukkan penggembalaannya atas kita. Iya. Oh, secara perlahan saudara, saya sudah mulai melepaskan saudara. Menggembalakan saudara. Sudah. Kita sekarang sudah mulai melihat bagaimana Tuhan menggembalakan kita. Iya. Dengan mengatakan seperti ini, saudara, ada satu kemerdekaan di dalam diri saya, saudara. Iya. Oh, Tuhan yang mengatur semua kita. Itu nyata. Di sinilah saudara baru saya mulai mengerti apa artinya berhasil dan gagal. Dulu saya selalu menganggap diri saya gagal. Bilang kalau gak panggil aku, sudahlah. Dulu saya selalu begitu, saudara. Saya gak bisa seperti orang lain, Tuhan. Saya gak punya karunia mengumpulkan orang, menjaga-jaga mereka, Tuhan. Tapi sekarang, saudara, ketika sampai dengan hari ini, saudara ada di sini. Saudara mulai berani mendengarkan firman Tuhan. Saya mulai melihat, saudara. Yang dikatakan tadi, saudara. Kita tahu. Tapi walaupun kita tahu, saudara, gak perlu kita bilang. Gak perlu kita merasa bangga. Biarkan Tuhan menyembunyikan juga. Biarkan kita seperti Ayub tidak tahu kalau Tuhan memuji kita. Kan Tuhan memuji dia loh, tapi Ayub gak tahu loh. Di hadapan iblis lagi. Tuhan senang. Kadang-kadang saudara, kesenangan Tuhan itu tampak gitu, keluar gitu. Senang sekali dia sama Ayub gitu. Jadi ketika datang iblis menghadap gitu, dia saking senangnya gitu. Hei Ayub, sini dulu katanya. Diajak ngopi, saudara. Si iblis, saudara. Iblis, sini dulu. Dari mana aja kamu? Oh, tahu, saudara, ditanya. Oh, kayak Tuhan gak tahu aja. Aku kan sibuk. Menernakkan seluruh manusia ini, katanya. Wah, semua kan sudah jadi milikku. Oh, yang kasih, katanya gitu kan. Aku ternakkan sama mereka. Kan aku harus menjagai mereka kan, katanya gitu. Aku pantas tuh. Oh, apa kamu lihat hambaku Ayub? Tidak ada orang seperti dia di dunia ini, katanya. Senang ya. Ayub nggak tahu, saudara. Kita nggak perlu tahu, saudara. Yesus nggak perlu dia nggak perlu dia mengerti bagaimana Bapaknya sangat senang dengan dia. Ketika satu masa dia itu tidak melihat Bapaknya, dia terkejut. Tapi terkejutnya itu sebentar aja, saudara. Dia cepat-cepat, saudara, mengatakan, kepadamu kuserahkan nyawaku. Cukup dia 3 kali berdoa di Getsemani, saudara. Kamu boleh Bapak, lakukan, jangan. Kedua lagi, sampai ketiga. Dia tahu, cukup sudah waktunya. Iya, saudara. Saudara, jangan buat Tuhan capek
dengan hidup kita, saudara. Iya. Jangan lagi bingung sama Tuhan, saudara. Kalau engkau mengatakan, sakarat udah Tuhan. Jangan lagi ngomong kayak gitu ya. Salah. Sekarang saya bilang salah. Setelah kita berjalan terus gitu ya. Jangan lagi keluar dari mulut kita kata-kata seperti itu. Cukup kita bilang, Tuhan, aku butuh pimpinanmu Tuhan. Aku gak tahu Tuhan. Jangan bilang, udahlah suka aja lah. Jangan, saudara. Enggak. Memang. Dia bebas melakukan apa saja. Tapi dia sangat hati-hati, saudara. Ketika mengurusi anak-anak yang dia kasihi, dia sangat hati-hati, saudara. Iya. Karena kita adalah buah daripada pekerjaannya. Iya. Kita buah daripada pekerjaan Tuhan. Ketika dia menciptakan manusia, saudara ya. Ketika dia menciptakan alam semesta ini, bumi, dia bilang begini, indah sekali, baik sekali, katanya. Habis dia bekerja, baik sekali, katanya. Hari ketiga, baik. Hari keempat, wah. Hari kelima, wah. Hari keenam, ketika dia menciptakan manusia, harapan-harapan dia ke depan itu dia senang sekali, saudara. Iya. Ketika dia menciptakan manusia itu, saudara. Tahu, saudara, ketika dia menciptakan manusia menurut gambar dan peta dia, ada kepuasan yang sangat luar biasa. Iya. Jadi ketika sekarang kita sedang memasuki hari ke-6 dan dia sekarang sedang menuju istirahat, waktu dia mengatakan, selesai. Dia istirahat, dia puas menikmati. Sekarang saudara, kita sedang memasuki itu, saudara. Makanya saudara kan ditandaikan dengan pesta, katanya kan. Kan perjamuan kawin anak domba dimulai dari situ kan. Coba lihat. Kan setelah itu terjadi bencana segala macam. Tuhan sudah ingatkan dulu, itu baru permulaan. Iya. Saudara mesti berani memandang keberhasilan pekerjaan Tuhan. Iya. Saudara mesti berani memandang Tuhan yang berdaulat. Berdaulat atas hidup. Iya. Saudara mesti berani mengingat itu. Ketika engkau bangun pagi-pagi, engkau mesti berani untuk semangat. Mesti berani untuk bersuka cita. Iya. Walaupun rasanya berat. Gitu. Engkau mesti berani berkata, haleluya. Gitu. Puji Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau masih berikan kesempatan aku hidup. Terima kasih Tuhan. Kalau aku hidup hari ini Tuhan, biarlah aku memuliakan Engkau Tuhan. Ya, kita nggak tahu bagaimana caranya memuliakan Tuhan. Tapi yang pasti, melalui tubuh kita ini, kita akan memanifestasikan inkarnasi Tuhan yang kedua. Iya. Seperti itulah kita tetap semangat hidup. Saudara mendengarkan ketika saya menyampaikan firman Tuhan. Saudara menyampaikan sesuatu ketika saya minta. Ketika kita bercerita. Ketika saudara bercerita. Apa saja yang saudara ceritakan. Kita saling membangun di dalam Tuhan. Gitu. Tanpa saudara, kita tidak mendengarkan firman Tuhan. Tanpa saya, kita tidak mengenal Tuhan. Makanya saudara, Yesus sangat membutuhkan murid-muridnya.
Iya. Makanya ketika dia berdoa itu, dia mengharapkan murid-muridnya bersama dengan dia. Tapi waktu murid-muridnya tertidur, saudara, dia benar-benar mengetahui itu kehendak Bapaknya. Sehingga dia, ya sudah, tidur aja lah. Tidurlah kamu. Makanya sudah benar-benar sempurna sekali sudah dia menyelesaikan. Dan kalau sekarang dia menyertai sampai dia mengetuk, kita kan nggak tahu saudara, bagaimana Tuhan yang Maha Kuasa ini menjalani perjalanan. Tapi dengan saya cerita itu saudara, kita boleh memahami sedikit. Karena kita tanpa sadar telah memakan Tuhan selama ini. Iya, ada lagi yang disembunyikan Tuhan dari kita. Mana ada? Iya. Bayangkan saudara betapa bebasnya dia kasih kepercayaan kepada saya. Kayak Tuhan bilang kayak gini, sekalipun kau salah, engkau tidak perlu takut, karena aku yang menghandle semuanya. Iya, itu keberanian saya saudara. Oh bukan berarti saudara saya tidak hati-hati ya, saya tidak berdoa ya, saya berdoa saudara. Iya. Itulah yang membuat kita bisa setiap hari mendengarkan Tuhan. Itulah yang membuat kita dimurnikan, dimandikan oleh firman, oleh air yang hidup setiap hari. Iya. Dan tanpa sadar saudara, kita melihat perubahan di dunia luar sana saudara. Iya. Baik, puji Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat malam hari ini. Engkau telah memimpin dan mengajari kami. Terima kasih Tuhan buat hidup yang Kau limpahkan bagi kami. Sebentar Tuhan kami beristirahat dalam hadirat. Segala pujian bagi Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan. Amin.